Baik, nah kita lanjutkan bagaimana menggunakan ada yang nyebut dengan termogan ya, tapi ya intinya ini adalah dipakai untuk mengukur suhu sebenarnya. Nah cuma dalam kasus ini suhu itu kan menggambarkan salah satunya, kalau di sini misalkan koneksi ya, ini kan ada, tapi ingat ini ada batas amannya ya. Nanti di buku kan disebutkan kalau tegangan 220 itu jarak amannya berapa kan ada. Ini saya nggak pakai kaos tangan, ini mohon maaf. Jadi kita pengen tahu apakah koneksi pada MCB di sini ya, koneksi kabel ini ya, itu masih dalam batas aman atau tidak ya. Nah batas amannya tadi itu nanti bisa divisualkan dalam bentuk nilai temperatur. Jadi misalkan pertama biasanya kalau kami lakukan ya cek suhu ruang dulu, suhu ruangnya berapa. Nah setelah kita tahu suhu ruangnya, baru kemudian kita ukur suhu masing-masing koneksi ini. Jadi tembak satu persatu, karena ini kan mungkin ada banyak ya koneksinya kan, karena setiap ini ada MCB 3 fase yang tentunya masing-masing harus dicek semua ya kan. Nah tapi di dalam penyusunan laporan ya biasanya kalau kami itu nanti dari sekian banyak ini kita sampel satu yang kondisi, kalau memang kan nanti dicek dulu satu persatu. Nah sebenarnya di sini sebentar maaf saya, nah ini sebenarnya kan kita bisa merekod ya, merekod misalkan kita ngambil di mana. Nah cuma ini kan urutan rekod itu kan sesuai dengan, misalkan kita mulai dari sini, dari paling kiri ya, maka kiri, kanan dan seterusnya. Ini kan urutannya berarti 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah tapi kalau namanya itu tidak langsung kan kadang kita lupa yang satu yang mana, yang dua yang mana, kita kadang lupa ya. Jadi ini saya ambil contoh satu aja, misalkan ini kan kalau seperti ini nilai ini adalah suhu ruang ya. Jadi saya nggak neken apa-apa, ini kalau tidak ditekan apa-apa berarti ini adalah suhu ruang ya. Jadi nilai 29, 30 adalah suhu ruang. Nah tapi kalau kita tekan ini, kita tekan ujungnya ya, ujung atas ini kan nanti muncul, nah ini kan muncul ini ya, muncul lasernya ini, sinar lasernya ini. Nah kalau kita arahkan ke koneksinya tadi ya, nah ini adalah menggambarkan suhu yang kita tembak. Oke ya. Nah saya ambil contoh satu misalkan di sini ya. Nah kalau kita lepas, nah ini kan ada penyimpanannya. Jadi nah ini tadi lepas karena belum disimpan. Saya ulangi lagi ya, misalkan ini saya ukur di sini misalkan. Nah kalau saya lepas, maka ini sudah bisa disimpan, langsung kita oke. Nah ini berarti tersimpan. Nah tersimpan tadi kan berarti satu misalkan, ini kan harus di dial semua dulu ya, karena ini di sini ada memorinya. Jadi kalau kita dial semua kan berarti habis. Terus pertama kali kita menggunakan, misalkan kita ngukur di sini, berarti nomor satu ya ngukur di sini berarti ya kan. Nah makanya tadi saya bilang, karena ini kan harganya juga kalau yang bagus kan sekitar 300-an ya, itu mobil Innova, mungkin Innova Reborn itu kan. Nah itu kalau ini berarti manual, maka tadi satu ya, kalau kami biasanya terus kita foto objeknya, misalkan saya foto ya, terus saya kasih nama satu, terus ngukur lagi dua, apa ini objeknya, saya ukur lagi, saya artinya kamera yang lain tapi bukan kamera ini. Nah untuk, karena di dalam pekerjaan seperti ini kan nggak mungkin terus satu-satu dikasih nama kan, secara manual kan nggak mungkin ya, maka paling gampang ya saya foto terus diukur terus catetin manual ya. Kalau yang pengen tidak repot ya memang pakai yang 300-an juta itu nanti di sini sudah ada objeknya. Misalkan saya ngukur di sini ya, objeknya apa, suhunya berapa, sudah ada. Nah nanti kalau ada yang kerja di sektor periksa uji itu ya memang rekomendasinya pakai kamera yang harga segitu ya. Jadi caranya gitu, ini tinggal ditembakkan ya kan, misalkan di mana titiknya, terus kita lepas terus disimpan. Nanti tersimpan kan sudah, kalau sudah centang berarti sudah tersimpan. Oke silakan dicoba. Nah mungkin yang kalau nggak panas berarti ya ini kan karena nggak ada pemakaian ya, ini kan sama sekali tidak ada pemakaian.
Jadi kalau yang nilainya normal, yang misalkan dari segini normal semua, ya disampling 1-2 saja yang disimpan datanya. Nah, cuma sayangnya karena kondisinya tidak ada pemakaian, sehingga ya suhunya kan relatif sama dengan suhu ruang. Oke, kira-kira begitu. Ada pertanyaan? Ini kalau lasernya itu sama aja ya Pak? Dua? Sama, cuma ya diarahkan satu aja nggak apa-apa. Salah satu kena gitu ya? Iya. Dan sebenarnya itu sebagai pembanding sebenarnya. Kalau apa namanya, ini kan, tapi kalau satu saja dikenakan juga nggak apa-apa. Harus ke konektor sini ya Pak? Ya tergantung yang mau kita ukur yang mana. Misalkan koneksinya berarti di koneksinya. Koneksinya. Iya. Kalau di kabel gitu? Kalau kabel berarti kabelnya. Kabelnya. Makanya ya kalau kabel juga nggak apa-apa. Tapi misalkan kita pengen mengetahui suhu penghantarnya gitu ya kan, juga ada batasnya kan. Ya nggak apa-apa. Itu berarti yang kita tembak kabel. Nah kira-kira begitu. Nah kalau di pembangkit juga begitu nanti sama, karena di pembangkit kan ada ya koneksi junction itu, mulai dari, ya kalau di genset sih jelas kelihatan nanti ada apa namanya koneksinya itu, jadi kopelnya dari mana kan nanti kelihatan, itu mulai dari situ biasanya dicek dulu. Nah kira-kira begitu untuk yang komparator. Oke, sudah jelas? Untuk BU nya Pak, batas ukur? Nah batas ukurnya nanti harus saya jelaskan secara teori kalau itu. Karena memang ada, kan standarnya kan ada nanti. Jadi bagaimana cara menentukan kalau ini masih dalam batas keberterimaan atau tidak. Nah kira-kira begitu ya.